وصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات حفظكم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih banyak kebaikan saat kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang bagi orang-orang munafik adalah sholat yang paling berat, dan ringannya kita menunaikan sholat subuh, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifatun nifaq, sifat kemunafikan. Kebaikan saat kita duduk bersama, bertajamu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, untuk membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, dengan harapan kita mendapatkan rahmah dari Allah, mendapatkan wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat untuk mendapatkan keberkahan doa-doa para malaikat. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita, keislaman kita, hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian fikih faraid dan sampai pada pembagian warisan bagi orang tua. Kita sebutkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya ada ahli waris yang pasti mendapatkan warisan, tidak terhalang oleh siapapun. Ada 6. Yang pertama adalah suami, yang kedua adalah istri dari si mayit, yang ketiga adalah anak laki-laki, yang keempat adalah anak perempuan, yang kelima adalah ayah, dan yang keenam adalah ibu. 6 orang ini adalah orang-orang yang hubungannya dengan si mayit tanpa perantara. Karena perantara inilah kalau ada akan menyebabkan orang tidak mendapatkan warisan karena terhalang. Seperti misalnya kakek terhalang oleh ayah, cucu terhalang oleh anak. Jadi 6 orang ini adalah orang-orang yang hubungannya dengan si mayit secara langsung tidak ada penghalang sedikit pun. Maka mereka adalah orang-orang yang sudah dipastikan bahwa mereka mendapatkan warisan. Dari 6 orang itu alhamdulillah kita sudah membahas bagian suami, bagian istri, bagian anak, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun mungkin sudah lupa. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas bagian orang tua, sekaligus pasti akan bersinggungan dengan bagian anak ataupun suami istri. Orang tua yang dimaksud dengan ahli waris sebagai orang tua adalah ayah dan ibu yang melahirkan si mayit atau yang berperan atas kelahiran si mayit. Ibu adalah seorang wanita yang melahirkan si mayit. Keberadaan si mayit atas jasa ibu yang melahirkannya. Kelahiran si mayit adalah atas peran ayahnya. Ayah tidak melahirkan, tapi ayah punya peran menjadi sebab lahirnya si mayit ini. Maka 2 orang tua inilah yang disebut sebagai orang tua yang menjadi ahli waris. Orang-orang tua yang lainnya atau ayah-ayah yang lainnya secara majas tidak menjadi ahli waris, seperti ayah mertua, ibu mertua, ayah angkat,
ibu angkat, atau yang lainnya, maka mereka bukanlah ahli waris. Mengapa orang tua ini berhak mendapatkan warisan? Tentu alasan mudahnya adalah bahwa keduanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai ahli waris. Yang kedua adalah bahwa dua orang tua ini memiliki peran yang besar sehingga si mayit meraih kesuksesan dan akhirnya meninggalkan warisan. Si mayit dari kecil diurus oleh kedua orang tuanya. Kelahirannya atas jasa kedua orang tuanya. Makanan utamanya yaitu air susu atas jasa orang tuanya. Saat remaja ia menjadi orang yang beragama Islam atas peran orang tuanya. Karena kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi si mayit ini tetap berada dalam fitrahnya beragama Islam karena penjagaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya yang mendidiknya, yang menyekolahkannya sehingga menjadi pinter. Ketika pinter, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan gaji yang cukup. Maka mereka tidak boleh dilupakan. Tidak jarang ketika orang meninggal dunia, lalu orang tuanya masih ada, lalu mereka tidak diberikan apa-apa. Mereka beranggap bahwa kesuksesan si mayit ini atas usaha si mayit itu sendiri. Lupa terhadap jasa kedua orang tuanya yang membuatnya pintar, yang membuatnya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang membuatnya menjadi sebab ia mendapatkan harta yang banyak sehingga bisa diwariskan. Sekalipun dia sudah tua, orang meninggal usia 60 tahun, orang tuanya masih ada, ibunya atau bapaknya usia 80 tahun, lalu nggak dikasih warisan. Alah, orang tua ini dikit lagi juga meninggal ya. Seringkali begitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika istri bapak meninggal dunia, maka jangan lupa orang tuanya, yaitu mertua bapak. Ibu-ibu ketika suaminya meninggal dunia, jangan lupa orang tuanya, ruang tua suami, mertua ibu. Jadi atas peran dan jasa mereka itulah kemudian kita mendapatkan pasangan kita yang pintar, yang sukses, sehingga menurunkan harta warisan yang banyak. Maka yang bisa dibawa-bawa mana nih mikrofonnya? Saya mau pakai papan tulis. Kita bahas terlebih dahulu bagian ayah. Bagian ayah ini ada dua macam, boleh dikatakan tiga macam, tapi kembalinya pada dua macam ini. Yang pertama, si ayah mendapatkan bagian 1/6. Yang kedua, si ayah mendapatkan bagian asobah atau sisa. Gampang juga ini deteksinya sebenarnya. Kalau kita paham bagian suami istri, mirip-mirip, jumlahnya saja beda tapi syaratnya sama. Ayah mendapatkan bagian mendapatkan bagian 1/6 dari seluruh harta warisan yang ada, yang dimiliki oleh si mayit, baik mayitnya laki-laki maupun perempuan, apabila syaratnya si mayit memiliki keturunan yang menjadi ahli waris.
Syaratnya si mayit memiliki keturunan yang menjadi ahli waris. Baik keturunan si mayit ini anak laki-laki atau anak perempuan, atau baik si anaknya si mayit ini laki-laki atau perempuan, atau keturunan cucu yang menjadi ahli waris, yaitu keturunan dari anak laki-laki. Jadi ayah yang dimaksud adalah ayahnya si mayit meninggal dunia, ayah saya masih hidup, ini dia ayah, mendapatkan warisan 1/6 dengan syarat si mayit itu siapa? Ya anaknya si ayah ini yang menjadi mayit. Ya, si mayit memiliki keturunan. Ya. Keturunan baik laki-laki maupun perempuan, ya kan? Baik anak atau cucu yang menjadi ahli waris. Karena ada cucu tapi tidak menjadi ahli waris, yaitu cucu yang menjadi anak dari anak perempuan. Jadi saya punya anak perempuan saya punya anak, maka anak-anaknya anak perempuan saya bukan termasuk ahli waris saya, karena jalur kewarisannya ke menantu saya, ke bapaknya si cucu tadi. Dan pokoknya kalau misalnya saya meninggal dunia, kok saya punya anak laki-laki maupun perempuan, laki-laki saja atau perempuan saja, atau punya cucu dari anak laki-laki yang menjadi ahli waris, maka bapak saya kalau masih ada, bapak saya mendapatkan 1/6, ya kan? Kalau ada. Bagaimana kalau nggak ada? Ya ini kalau nggak ada, ya. Asobah atau sisa harta. Ntar saya kasih contoh. Syaratnya ketika tidak terpenuhi ini, ya, si mayit tidak ada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak maupun cucu. Kalau nggak ada, misalnya bujang nih meninggal dunia, kan nggak punya anak, maka bapaknya mendapatkan 1/6. Atau menikah, punya istri tapi belum dikaruniai anak, meninggal dunia, maka si ayahnya mendapatkan 1/6. Asobah, maka ayahnya mendapatkan asobah. Nah, ada yang ketiga sebenarnya. Yang ketiga ini kembali kepada 2 poin ini. 2 poin ini, yaitu apabila, ya, mendapatkan ini bagian 1/6 plus asobah. Syaratnya adalah si mayit, ya, hanya punya keturunan perempuan dan ada sisa harta. Ya, sebenarnya berangkat dari sini juga. Nah, ini kalau dijabarkan, kalau anaknya laki-laki, kalau ada anak laki-laki atau keturunan laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka sudah dipastikan ayah ini mendapatkan 1/6 saja. Tapi kalau hanya ada anak perempuan nih, ada anak perempuan 1 atau 2, ya. Kemudian ada 2 kemungkinan, tidak ada sisa harta atau ada sisa harta. Kalau tidak ada sisa harta, maka ayah mendapatkan 1/6. Tapi kalau ada sisa harta, maka ayah mendapatkan 1/6, kan ada sisa. Sisanya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ayah.
karena ayah sebagai laki-laki yang terdekat dari si mayit, laki-laki yang terdekat dari si mayit, karena nggak ada anak laki-laki. Karena kata Nabi, alhiqu al-faraidu li ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah warisan kepada orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Apabila ada sisa, maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Jadi kalau ada mayit, saya meninggal dunia, saya punya anak perempuan, satu atau dua. Ketika dibagikan ternyata tidak ada sisa, ya kan, tidak ada sisa, maka ayah saya hanya mendapatkan 1/6. Tapi kalau ada sisa, nah sisa ini diberikan kepada siapa? Kata Nabi, fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Sisanya itu diberikan kepada ayah. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Ini bagian ayah, tidak keluar dari ini. Ya. Kalau enggak 1/6 ya asobah, atau 1/6 plus asobah kalau memang ada sisa. Kenapa kalau ada anak laki-laki ayah tidak bisa mendapatkan asobah atau 1/6 plus asobah? Karena asobahnya sisanya diambil oleh anak laki-laki. Jadi kalau saya meninggal dunia punya anak laki-laki, ya kan, ada ayah, maka asobahnya diberikan kepada anak laki-laki, ya kan? Karena dia bagiannya selalu asobah selama-lamanya. Anak laki-laki itu bagiannya asobah tok selama-lamanya, tidak ada bagian yang lain. Dan asobahnya tentu karena anak mendapatkan asobah yang banyak. Kaidahnya kita berikan contoh. Nah, kalau ada 400 lagi enak nih ya, sehingga ini nggak dihapus.